Jadi, kondisi gigi yang bagus adalah giginya putih, bersih, tidak berlubang, tidak ada karang gigi, tidak ada yang hilang, dan rapi. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Oka di channel Sahabat Polisi. Pada video saya kali ini, saya akan membagikan tentang pemeriksaan kesehatan tahap 1 sesuai dengan janji saya di Instagram kemarin. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, and subscribe. Nah, jadi dalam penerimaan anggota Polri itu ada beberapa tahapan tes yang harus kalian lewati, seperti pemeriksaan kesehatan, psikologi, akademik, dan lain-lain, masih banyak tes. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan tahap 1. Nah, pemeriksaan kesehatan itu ada dua, yang tahap 1 dan tahap 2. Nah, yang kita bahas adalah tahap 1. Pemeriksaan kesehatan tahap 1 itu terdiri dari beberapa pos-pos tes. Nah, misalnya ada pos 1, pos 2, pos 3. Nah, pos 1 itu tentang apa, pos 2 tentang apa, semuanya ada. Nah, jadi saya akan jelaskan satu persatu. Kita akan bahas sekarang. Pos yang pertama yaitu visus mata. Di pos ini peserta akan diperiksa kesehatan matanya. Nah, dalam pemeriksaan kesehatan mata itu dibedakan menjadi dua, yang buta warna dan minus, plus, dan lain-lain. Nah, yang pertama, untuk pemeriksaan yang buta warna itu dilakukan dengan cara kalian akan diberikan sebuah buku dan kalian disuruh untuk membaca buku tersebut yang terdiri dari pola-pola berbentuk lingkaran kecil dengan warna-warna yang berbeda. Biasanya di sana ada isinya tentang huruf dan juga pola. Jadi kalian misalnya dibuka, di sana akan ditanya, ini huruf apa, huruf apa. Jika kalian tidak bisa menyebutkan, itu kalian dikatakan buta warna. Selain juga menyebutkan huruf, kalian akan mengikuti sebuah pola. Bagaimana kalian mengikuti pola tersebut sampai dari ujung ketemu dengan ujungnya. Nah, untuk buta warna itu bisa dibedakan jadi dua secara umum, yaitu yang buta warna total dan buta warna parsial. Nah, yang kedua yaitu pemeriksaan minus atau plus kalian. Itu bagaimana caranya? Jadi kalian akan berdiri dari jarak tertentu, sudah ada batasan jaraknya. Kemudian si pemeriksa itu akan menunjukkan huruf-huruf kepada kalian. Misalnya dari huruf terbesar sampai huruf terkecil, nanti kalian akan membacanya. Misalnya A, B, C, D, kalian akan menyebutkan tetapi secara acak. Nanti itu dites oleh si pemeriksa. Jika kalian tidak dapat membaca huruf itu, semakin kecil mengecil ke bawah, maka kalian itu pasti minus ataupun plus. Nah, dari dua permasalahan tersebut, jika kalian buta warna, itu sudah pasti kalian tidak akan memenuhi syarat. Tetapi kalau masih minus atau plus, itu ada batasan-batasan tertentu. Misalnya dari 10 huruf yang ditanya, kalian benar 8, itu mungkin masih bisa ditoleransi. Itu ada semua hitungannya di pemeriksaan. Nah, itu adalah permasalahannya. Sekarang kita bahas solusinya. Solusi dari yang pertama, buta warna. Nah, mohon maaf ini, untuk buta warna itu tidak ada solusinya. Kenapa? Karena buta warna itu tidak bisa diobati. Faktornya biasanya secara umum itu adalah bawaan, turunan, atau faktor genetik. Untuk yang kedua, itu minus atau plus, itu masih bisa diobati. Kalian jangan khawatir, karena memang banyak yang tanya kepada saya, Bang, saya min, Bang, saya plus, saya tidak bisa daftar abdi negara atau daftar polisi. Aman, itu bisa diobati. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara operasi lasik. Operasi lasik itu sangat mujarab, karena banyak sekali teman-teman saya, bahkan rekan kerja saya, dulunya sebelum mendaftar polisi dia itu min, kemudian setelah dioperasi lasik jadinya kembali normal. Tetapi saran saya, sebelum melakukan operasi lasik, kalian carilah dokter yang bagus. Kalau kalian belum tahu apa itu operasi lasik, silahkan kalian searching di Google. Nah, jadi kalau minus ada solusinya, kalau buta warna tidak ada. Pos yang kedua adalah pos pemeriksaan gigi dan mulut. Nah, di sini kalian akan dicek gigi kalian. Jadi, kondisi gigi yang bagus adalah giginya putih, bersih, tidak berlubang, tidak ada karang gigi, tidak ada yang hilang, dan rapi. Nah, itu beberapa kategori secara umum di mana gigi dikatakan
sehat ataupun baik. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gigi harus putih dan bersih. Nah, saya kira semua dari kalian giginya sudah putih dan bersih. Pasti kalian semua sudah rajin gosok gigi, menjaga kesehatan gigi kalian. Nah, kalau memang ada giginya yang tidak putih atau tidak bersih, itu solusinya gampang. Kalian tinggal datang saja ke dokter gigi, bilang giginya mau dibersihkan. Nah, itu sudah ada solusinya, gampang sekali. Yang selanjutnya, gigi tidak berlubang. Jika dari kalian ada giginya yang berlubang, kalian datang saja ke dokter gigi, ditambal. Karena dalam pemeriksaan kesehatan, jika ada gigi yang berlubang itu masalah, tetapi ada gigi yang berlubang sudah ditambal itu tidak apa-apa, itu normal. Oke, selanjutnya adalah karang gigi. Nah, jika dari kalian ada yang memiliki karang gigi, maka kalian tinggal ke dokter gigi untuk dibersihkan karang tersebut. Nah, itu bukan permasalahan yang susah, jadi kalian tinggal bersihkan ke dokter gigi, masalahnya selesai. Selanjutnya adalah gigi hilang. Nah, apa yang maksud dengan gigi hilang di sini? Jadi dari gigi kalian itu mungkin ada yang hilang karena copot, kecelakaan, jatuh, terbentur, dan lain sebagainya. Nah, gimana solusinya, Bang? Nah, untuk gigi yang hilang itu, solusinya adalah kalian harus memasang gigi palsu. Tetapi, ingat ini, tetapi tidak boleh yang lepas pasang, harus yang permanen. Kemudian, gigi palsu itu memang sama sekali tidak bisa kalian tutupi, karena dokter gigi yang memeriksa kalian pada saat tes itu pasti sudah tahu mana gigi asli, mana gigi palsu. Jadi kalau sudah kalian memasang gigi palsu, setidaknya itu akan membantu kalian dalam pemeriksaan, karena jika menggunakan gigi yang lepas pasang itu sudah pasti kalian tidak lulus, karena itu sudah tercantum di dalam peraturan pemeriksaan kesehatan. Yang terakhir adalah kerapian gigi. Nah, di dalam kerapian gigi ini ada beberapa memang kelainan-kelainan masing-masing individu. Contohnya seperti gigi depan yang condong ke depan, dalam artian lebih maju, atau orang bilang tonggos. Kemudian ada juga kebalikannya, gigi bawahnya lebih maju atau dibilang cakil. Dan ada juga yang jarak antar giginya renggang. Misalnya gigi satu dengan yang lainnya tidak menempel rapi, tetapi dia ada jarak sedikit. Nah, itu tidak boleh di dalam pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Nah, untuk solusinya gimana, Bang? Solusinya ini harusnya jauh-jauh hari, yaitu dengan cara memasang behel. Itu akan membuat gigi kalian lebih rapi. Simpulannya, pada pos gigi dan mulut semuanya bisa kalian persiapkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Dalam artian di sini semua penyakit yang ada pada gigi semua bisa diobati. Kita lanjut ke pos berikutnya, adalah pos ketiga, yaitu pemeriksaan tensi dan denyut nadi. Oke, jadi dalam pemeriksaan tensi dan denyut nadi kalian pasti semua sudah tahu bagaimana kalau orang itu diukur tensinya. Nah, di sini tensi normal itu adalah 120/80. Untuk batasan atas yaitu 140 dan batasan bawah adalah 90. Ketika tensi kalian di atas 140, misalnya 145/80, nah itu kalian dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sama halnya juga, tensi kalian di bawah 90, misalnya 80/70, pasti kalian tidak memenuhi syarat. Karena batasan paling atas 140, batasan paling bawah 90. Jika kalian lewat dari itu berarti tidak memenuhi syarat. Ingat, normalnya adalah 120/80. Untuk permasalahan tensi ini, saya sarankan kalian sebelum melaksanakan tes, kalian cek dulu tensi kalian, entah itu di bidan, dokter, dan lain sebagainya, untuk memastikan apakah tensi kalian normal atau tidak. Karena tensi itu biasanya akan naik ketika kalian mengikuti tes. Kenapa? Penyebabnya adalah satu, grogi. Kalian merasa grogi, kalian merasa nervous, jadi tensi kalian naik. Kemudian kalau tensi rendah, konsumsilah vitamin, suplemen, dan lain sebagainya supaya tensi kalian meningkat. Tetapi semua itu wajib kalian konsultasikan ke dokter. Jangan pakai inisiatif sendiri. Itu adalah pos ketiga. Saya kira pos 3 itu tidak terlalu susah karena hanya pemeriksaan tensi dan nadi. Kita lanjut ke pos berikutnya, yaitu pos pemeriksaan THT. Apa itu THT? T telinga, H hidung, T lagi tenggorokan. Nah, jadi di sini kalian akan diperiksa telinga, hidung, dan tenggorokan. Oke, dari telinga. Pada bagian telinga kalian akan dimasukkan sebuah alat kecil, di mana di sana dokter akan melihat ke dalam lubang telinga kalian. Apakah telinga kalian kotor? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kondisi selaput genderang telinga kalian.
Untuk yang telinga kotor, biasanya kotoran telinganya sampai menutupi genderang telinganya, dalam artian lubang telinga itu ditutupi semua oleh kotoran. Itu sangat parah. Itu menyebabkan nilai kalian akan hancur dan bahkan bisa menyebabkan tidak lulus. Yang kedua, selaput genderang telinga. Nah, kebanyakan dari kita yang tidak tahu selaput genderang telinganya itu akan bisa pecah. Misalnya karena sering-sering menyelam tanpa alat bantu, sering mendengarkan suara-suara yang keras. Nah, untuk solusinya, yang pertama, jika kotor, yang pasti kalian tinggal bersihkan, itu tidak susah. Nah, untuk yang selaput genderang telinga ini, kalian coba konsultasikan ke dokter. Nah, kemudian selanjutnya hidung. Nah, saya kira untuk hidung ini tidak terlalu susah, atau dalam artian tidak ada permasalahan yang menonjol. Nah, kalian hanya dicek sama yaitu kotoran dari hidung kalian atau upil. Rajin-rajinlah kalian untuk membersihkan upil kalian supaya sebelum tes itu kalian rapikan, bersihkan semuanya. Dan terakhir adalah tenggorokan. Kalian akan diperiksa amandel. Jadi kalau memang yang ada amandel, silahkan kalian obati dulu. Kalau memang sudah parah, silahkan kalian operasi supaya pada saat tes semuanya sudah clear, tidak ada masalah lagi. Pos berikutnya adalah pemeriksaan tinggi dan berat badan, atau biasanya dibilang komposisi tubuh. Nah, di sini tesnya sangat gampang, yaitu kalian tinggal diukur tinggi kalian, ditimbang berat kalian. Di sana baru akan dilihat berat badan kalian itu ideal, overweight atau underweight. Nah, jika kalian overweight berarti kalian terlalu gemuk. Maka dari itu kalian atur pola makan, rajin berolahraga supaya kalian bisa mencapai berat badan yang ideal. Sebaliknya, untuk yang underweight berarti kalian bagaimana cara mengatur pola makan supaya lebih banyak lagi, ditambah dengan suplemen, vitamin dan lain sebagainya, supaya berat badan kalian naik dan mencapai di tahapan ideal. Bang, bagaimana cara mengukur ideal dan tidaknya? Sangat simpel. Kalian tinggal buka BMI, di sana ada rumusnya, kalian tinggal masukkan. Dan pos yang terakhir. Nah, pos yang terakhir ini adalah pemeriksaan fisik, di mana di sini di pemeriksaan fisik ini kalian akan telanjang bulat. Kalian akan berdiri mungkin 10 orang atau 5 orang di dalam sebuah ruangan. Kalian akan diperiksa di sana. Kalian akan telanjang bulat semuanya, dilihat tubuh kalian. Oke, kita bahas satu-satu. Dari paling atas, kepala. Nah, jadi di kepala itu kalian akan pegang kepalanya, diperiksa apakah pernah terjadi benturan, kemudian melakukan operasi dan lain sebagainya. Kalian diperiksa bagaimana kondisi kepala kalian. Kemudian turun, dicek mata kalian, apakah juling. Kalian tahu mata juling kan? Kemudian biasanya kalian akan disuruh meluruskan tangan ke depan, dilihat jarinya, apakah ada anomali jari. Jadi anomali jari itu adalah kondisi jari yang lebih ataupun kurang. Biasanya kalau ada yang tumbuh jari di sini, dia memiliki 11 jari. Kemudian selain itu ada juga yang jarinya yang hilang, mungkin bekas kecelakaan, terpotong dan lain sebagainya. Setelah jari, dilihat lurusan tangan kalian, apakah pernah jatuh, patah dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke badan kalian. Di badan kalian itu dicek apakah ada tato, bukan hanya di badan, di sekujur tubuh kalian apakah ada tato. Karena tato tidak diperbolehkan. Selanjutnya di badan kalian atau sekujur tubuh kalian, apakah ada bekas luka. Nah, bekas luka di sini artinya adalah bekas luka yang panjang, lebar, ataupun membekas sekali. Jadi di sana dalam aturan pemeriksaan kesehatan, luka yang di tempat terbuka tidak boleh lebih dari 5 cm. Kemudian di tempat tertutup kalau tidak salah itu adalah 7 cm. Contoh misalnya kalian pernah terjatuh kemudian dijarit 10 jaritan, misalnya di sini. Nah, itu panjangnya melebihi dari 7 cm. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu akan membuat kalian pasti tidak lulus. Kemudian turun ke bawah setelah mengecek tubuh kalian tadi yang saya bilang, lihat ke kelamin kalian. Untuk yang laki-laki, penyakit kelamin yang dicek di sana varikokel. Nah, varikokel itu adalah varises yang terjadi pada buah sakar. Jadi beberapa dari saluran pembuluh darahnya itu tersumbat. Selanjutnya setelah diperiksa alat kelamin ke belakang, yaitu ada anus kalian. Anus kalian akan dilihat apakah kalian mempunyai penyakit ambeien atau tidak. Biasanya ambeien itu akan kelihatan seperti benjolan kecil. Nah, itu akan menyebabkan kalian bisa tidak lulus. Setelah itu turun ke bawah yaitu kaki. Nah, untuk di kaki yang dicek nanti adalah varises. Nah, varises itu kalau kalian pasti sudah tahu, yaitu penyumbatan pembuluh darah yang terjadi pada kaki. Biasanya di kaki kita itu akan kelihatan uratnya muncul besar. Nah,
Nah, itu tidak boleh, itu adalah varises. Bentuk kaki kalian, jadi bentuk kaki kalian dicek apakah dia normal atau ada kelainan. Kelainannya apa? Yaitu bentuknya X ataupun O. Kalau O itu biasanya tidak boleh melebihi dari 5 cm, dan X juga sama, tidak boleh melebihi dari 5 cm. Nah, itu adalah beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan di dalam pemeriksaan fisik. Nah, sekarang saya akan bagikan solusi dari beberapa permasalahan tersebut yang bisa diobati. Oke, yang pertama, jika kalian ada tato, maka hapuslah tato tersebut. Bagaimana caranya menghapus? Harus menggunakan dokter yang handal, dalam artian yang tidak membekas. Karena jika kalian menghapus tato kemudian ada bekasnya, sama aja nanti kekenanya di bekas luka. Kemudian yang bisa diobati lagi yaitu adalah penyakit kelamin, yaitu varikokel. Varikokel itu bisa kalian operasi, tapi saya sarankan operasinya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tes, misalnya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sebelum. Karena kalau operasi kalian baru beberapa bulan, nanti pada saat kalian mengikuti tes jasmani itu akan jadi masalah, pasti akan sakit dan lain sebagainya. Maka saran saya, lakukanlah operasi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tes. Selanjutnya sama juga dengan ambeien. Ambeien itu bisa diobati, jadi kalian bisa obati jauh hari sebelum pelaksanaan tes supaya pada saat tes itu sudah tidak ada lagi dan kalian tidak khawatir terhadap permasalahan tersebut. Dan terakhir adalah varises. Varises itu sama juga bisa diobati, biasanya orang akan disuntik ataupun dengan cara lain, banyak sekali pengobatannya. Kalian tinggal datang ke dokter, konsultasikan bagaimana kondisi varises kalian, karena setiap individu memiliki kondisi varises yang berbeda, ada yang sudah parah atau ada yang baru sedikit. Jadi masing-masing dari kalian harus konsultasikan ke dokter. Nah, oke guys, jadi itu adalah beberapa pemeriksaan kesehatan tahap 1 yang dilaksanakan. Semua saya sudah sampaikan, kalian tinggal siapkan diri kalian dengan baik. Karena untuk pemeriksaan kesehatan, kalian bisa siapkan jauh-jauh hari sebelumnya, datanglah ke dokter, lakukan pemeriksaan. Semuanya yang saya sampaikan tadi, ada yang kurang atau tidak. Nah, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silahkan kalian komen di kolom komentar, supaya nanti saya bahas dan balas satu-satu. Tetap semangat buat kalian yang mengikuti tes. Saya harap kalian berjuang dengan kemampuan diri kalian sendiri, karena Polri sekarang sudah bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Tidak ada lagi sogok-menyogok dalam pelaksanaan penerimaan dari Polri tahun 2020. Saya harap semua dari kalian persiapkan diri dengan baik, percaya kemampuan diri kalian sendiri. Semuanya kalian siapkan dengan maksimal, semuanya latihan dengan serius. Jangan lupa minta restu orang tua kalian. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara tekan tombol like, share, and subscribe. Yang pasti saya akan membahas tentang penerimaan anggota Polri. Jadi saya akan membagikan tips dan trik bagaimana kita menghadapi tes di penerimaan anggota Polri. Oke, selamat sore dan salam dari Brata.